Hai guys, welcome back to my channel ya. Jadi di video kali ini saya mau bahas terkait display block, display inline, dan juga terkait float ya. Nah ini mungkin langsung saja ya kita mulai buka dari halaman HTML-nya. Kita bisa langsung gunakan .type HTML dan juga perlu linkkan HTML ini dengan CSS-nya. Jadi kita link ke style CSS ya. Nah, kemudian di sini yang terkait display block itu contohnya itu adalah div ya. Nah, jadi apa itu display block ya? Nah, ketika satu elemen itu seperti div, dia itu menepati seluruh lebar dari layar inilah di bagian div ini contohnya ya. Nah, mungkin saya showkan saja ya, jadi lebih mudah untuk lihat perbedaannya. Nah, di sini kita langsung berikan CSS untuk div tersebut ya. Jadi misalnya kita tambahkan background color-nya warna biru ya. Oke. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi display block ini contohnya seperti yang tadi div, kemudian paragraf P ataupun head H1 sampai H6 itu dia berbentuknya seperti ini. Jadi ketika kalian warnai div ini, kalian beri background color, maka dia akan menempati seluruh lebar dari halaman ini ya. Nah, juga biasanya kalau kalian tambahkan, misalnya di sini ada satu paragraf, nah maka dia akan melanjutkan di baris baru ya. Kenapa? Karena di div ini merupakan tipe dari display block. Makanya dia akan menempati seluruh lebar yang ada di sini. Jadinya paragraf tersebut terpaksa mesti mengisi yang bagian baru ini. Dia nggak bisa bergabung di sini, di atas sini. Oke, di sini untuk tipe yang display block ini kalian bisa atur lah width-nya mau berapa, misalnya 100, dan juga head-nya ya. Head-nya misalnya 100. Oke, nah kalian bisa atur untuk lebar dari blok tersebut lah. Nah, kemudian ada juga yang tipenya itu inline ya. Nah, jadi inline itu dia hanya selebar kontennya saja. Jadi contoh misalnya itu kalian gunakan yang ini ya, kode span ini. Kode span misalnya ini untuk testing. Dan di bawahnya kalian taruh satu paragraf juga.
kalian bisa gunakan lorem ini untuk membuat satu teks random ya. Oke. Dan di sini kalau kalian warnai, mungkin di sini tambahkan CSS-nya di span ya. Misalnya background color-nya red. Nah, di sini untuk yang span dapat kalian lihat dia hanya mewarnai sampai dari bagian dari teksnya selesai ya. Jadi berbeda ketika tadi untuk yang div atau dia block level, maka dia akan mewarnai seluruhnya. Dan kalian bisa atur untuk width dan height-nya. Nah, tapi di sini untuk span, untuk tipe span, kalau kalian tambahkan width dan weight-nya, dia nggak ada berpengaruh apa-apa ya di sini. Nah, kita bisa lihat kembali. Nah, di sini dia tetap sama atau tidak berubah. Nah, kecuali kalian bisa ganti untuk tipe displaynya. Nah, ini menjadi block ya. Maka kalian bisa atur untuk width dan height-nya tersebut. Nah, di sini karena dia sudah span itu sudah kita ubah menjadi block, maka dia bisa berubah untuk width dan height-nya. Nah, selain itu mungkin ini ada satu tipe display lagi. Kalau inline dia berarti sama jenisnya seperti span ya. Nah, jadi dia itu tipe yang inline block. Nah, jadi di sini kita misalnya sebuah div, kita tambahkan display inline block, maka dia secara default akan inline terlebih dahulu ya. Nah, coba kalian bisa lihat hasilnya. Nah, dia bakal menjadi inline. Akan tetapi kalau tipe yang inline block ini, kalian bisa tambahkan width-nya, width dan height-nya. Maka secara auto dia akan menjadi block juga. Nah, itu lebih fleksibel kalau untuk yang tipe inline block ya. Nah, jadi secara default dia jadi inline. Tapi kalau kalian tambah width dan height-nya, maka dia bisa fleksibel seperti block juga. Nah, itu yang tipe inline block ini. Nah, ini kita udah ubah width dan height-nya menjadi 100 kali 100 ya. Nah, itu mungkin beberapa kategori ya. Jadi ada block, ada inline, dan juga ada inline block. Nah, ini kemudian kita mau coba yang namanya float ya. Nah, float itu kita gunakan untuk membuat sebuah elemen itu bisa mengapung ya. Jadi di kiri atau di kanan di dalam satu kontainer ya. Nah, ini mungkin lebih jelasnya saya coba ada tambahkan satu image di sini green screen ya. Nah, jadi untuk memasukkan image kalian bisa gunakan src. Oke, gunakan image src ya. Kemudian source-nya di sini ada yang green screen. Dan juga di sini
kita tambahkan dummy text ya, atau lorem. Oke, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, karena dia akan mengisi nah, kalau kalian bisa lihat di sini secara teksnya dia nggak mengisi bagian sini karena kita masih belum buat image ini menjadi float ya. Makanya dia secara teks belum bisa mengisi yang bagian atas ini. Nah, ini mungkin saya coba tes tambahkan float ya. Jadi di bagian CSS kalian tambahkan untuk image-nya. Float left ya. Nah, ini saya sudah buat image-nya itu mengapung ya di bagian kiri. Makanya kalau kalian bisa lihat teksnya pun yang awalnya di bagian bawah bisa naik ke mengisi bagian yang kosong ini. Nah, ini mungkin image-nya kalian bisa atur juga width dan height-nya ya. Kalian mau buat berapa bisa disesuaikan. Nah, kemudian ada juga satu lagi float yang bagian kanan atau right ya. Nah, di sini kalau kalian lihat secara image dia akan mengapung di bagian kanan. Nah, jadi teksnya itu bisa mengisi bagian yang kosong di kiri ini. Nah, ini kalau kita perbesar dan perkecil dia akan mengikuti ya. Teksnya akan mengikuti di bagian kiri ini. Nah, ini biasanya digunakan kalau kalian lagi buat artikel dan mau menambahkan gambar di samping ya. Jadi tetap ada kalimat yang mengisi di bagian samping gambarnya supaya nggak kosong ya. Jadi kalian bisa gunakan yang namanya float ini. Nah, mungkin untuk video kali ini sekian ya. Nah, nanti jangan lupa subscribe dan support terus channel ini dengan cara subscribe dan like ya video ini. Thank you yang udah watching sampai end video. See you in the next episode. Bye bye.